Pemirsa, wabah virus corona di berbagai negara telah dinaikkan status kewaspadaannya kepada level yang lebih tinggi. Percepatan penyebaran virus corona menjadikan para pemangku kebijakan juga meningkatkan segala upaya agar virus ini tidak semakin menyebar dan mewabah kepada masyarakatnya. Salah satunya yakni pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memberikan penangguhan sementara atas jamaah umroh. Hal tersebut pasti berpengaruh terhadap stakeholder atau pengusaha yang berjalan di bidang ekonomi maupun pariwisata. Kali ini pemirsa, saya sedang bersama Bapak Rahmat Fakurniawan, di mana beliau adalah pengusaha dari Rahmatan Tour and Travel yang berada di Kabupaten Jember. Sebelum kita memulai dialog kita pada kesempatan kali ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi. Tetap semangat ya Pak ya? Semangat. Baik, sebelum kita memulai perbincangan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Bapak ingin menyapa pemirsa setia Jember 1 TV terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kita semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan yang paling prima untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Nah, ini mungkin banyak pemirsa di rumah yang masih belum mengetahui bagaimana riwayat dari perusahaan Bapak yakni Rahmatan Tour and Travel. Oke. Pada mulanya Mbak Desi dan juga para pemirsa, Rahmatan Tour ini didirikan dan mulanya itu dari keinginan mewujudkan cita-cita istri. Istri saat itu berharap pengen bisa berangkat umroh setiap tahun. Maka kita mikir keinginan ini yang sangat luhur. Ya kita berdoa, berharap, berusaha. Alhamdulillah Allah ini maha kaya. Ya Allah ini maha kaya. Allah mengabulkan doa-doa kita. Bukan hanya kita ini bisa melakukan ibadah ke Baitullah setiap tahun sekali, tetapi Allah ini bisa memberangkatkan saya, istri, keluarga setiap bulan bersama dengan jamaah. Berarti bermula dari niatan yang tulus dan ikhlas ya Pak ya? Iya. Nah itu dari tahun berapa Pak? Ya, kita awal buka Travel Rahmatan Tour ini pada tahun 2011. 2011, sudah berjalan kurang lebih 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun kita bergerak itu. Dari tahun itu pertama ya kita awal ini bibit ya, terus habis itu mulai berkembang, ada kepercayaan dari masyarakat, sehingga sampai hari ini kalau kita hitung sudah hampir 2000 jamaah. Itu yang sudah tersebar, tapi kita fokus saat itu di Kabupaten Jember. Jember saja. Nah ini saya dengar-dengar Bapak Rahmat ini merupakan salah satu mantan legislatif ya Pak ya? Ya. Tahun 2014 masyarakat dari Dapil 4 itu memberikan amanat kepada saya untuk bisa mewakili di lembaga legislatif. Baik, kembali ke pembicaraan kita pada kesempatan kali ini ya Pak ya. Nah jika kita berbicara mengenai Rahmatan Tour and Travel, ini biasanya pelanggan atau customernya ini berasal dari mana saja? Oke, jadi awal mula customer kita dari keluarga. Yang pertama kita ajak untuk melakukan ibadah umroh, berkembang menjadi satu kecamatan, berkembang lagi sudah satu kabupaten, dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah ada 5 cabang yang ada di seluruh Indonesia. Wow, di mana saja itu Bapak? Ya, ada dari Banjar, ada dari Tarakan, ada dari Bali, ada Gresik, dan ada di Jember sendiri. Nah, kalau di Jember nih Pak, di mana saja kantornya? Oke, kantor kami berpusat di Ruko The Rainbow, ya, Ruko The Rainbow, Jalan Brawijaya nomor 22, Jubung, depan rest area.
Ya, dekat dengan kantor Jember ya, Saudi ya, Pak dekat, ya? sangat dekat, tetanggaan kita, Mbak. Oke, baik. Kembali lagi Bapak, jika tadi dimulai dari kecamatan nih, tingkat kecamatan. Ini kecamatan mana, Pak? Ya, jadi karena domisili kita itu di Jenggawa, maka awal kita dari Kecamatan Jenggawa. Nah, dari Kecamatan Jenggawa melebar ke Kecamatan Ajung dan Ambulu. Saat itu awal-awal. Itu. Akhirnya sekarang hampir seluruh kecamatan yang ada di Jember, insya Allah sudah pernah umroh bersama Rahmatan. Oh, terus berkembang, memberikan testimoni terbaik kepada para customer ya, Pak ya. Ya. Baik, nah jenis pelayanan apa saja sih Pak yang diberikan oleh Rahmatan Tour and Travel ini? Ya, selain kita melaksanakan perjalanan ibadah umroh, kita juga ada Haji Plus. Ya, Haji Plus. Samping itu juga kita ada wisata halal. Saat ini baru di Asia Tenggara saja. Ada di Singapura, ada di Malaysia, dan ada di Thailand. Oke. Kalau paket wisata di dalam negeri bagaimana, Pak? Untuk dalam negeri kita tidak menangani. Tidak menangani. Baik, Bapak, kita kali ini akan membahas penyebaran virus corona terhadap ini ya, penangguhan sementara kepada calon jamaah umroh dan visa yang terkait dengan masyarakat luar negeri yang datang ke sana di Arab Saudi. Nah, pandangan sebagai masyarakat Bapak pribadi terhadap wabah penyakit corona bagaimana, Pak? Ya, sebagai masyarakat awam tentu kita tidak menyangka bahwa begitu hebatnya virus corona ini sehingga sampai berdampak luas, ya. Meski secara sosialisasi dari Dinas Kesehatan itu juga corona itu apa sih? Sampai hari ini belum terjawab. Sehingga corona hanya sekedar ada di pemberitaan saja. Belum terasa betul, kecuali kita melihat di media-media corona yang ada dari Cina itu ya berdampak sangat mematikan, kan itu aja. Betul sekali, karena memang di Indonesia sendiri kita masih belum ada pasien yang positif terjangkit virus corona tersebut. Betul. Nah, ini Pak, ada kebijakan dari kerajaan pemerintahan Arab Saudi ya Pak ya, jika ada penangguhan sementara atau penutupan sementara terhadap wisatawan yang berasal dari luar negeri tersebut. Nah, menurut Bapak pribadi ini bagaimana? Ya, jadi kita selaku pengusaha travel, penyelenggara ibadah umroh tentu kaget ya. Pada tanggal 26 Februari itu saya komunikasi dengan teman-teman yang ada di Jakarta, di kedutaan, juga teman-teman yang ada di Arab. Jam 1 malam masih komunikasi enak. Bahkan entry tanggal 27 dini hari itu masih bisa visa ini. Nah, ya. Berjalan terus semua. Menurut kita aman-aman saja. Tiba-tiba jam 5 subuh waktu Indonesia bagian barat ada kabar muncul bahwa penerbangan ini tertutup. Wah, ada apa? Kita bingung, sementara ada beberapa teman, ada beberapa jamaah yang sudah terbang flight gitu. Lah, ini juga menjadi kegalauan. Loh kok seperti ini gitu loh pemerintah Arab Saudi ini. Nah, jadi dampak ini dengan kebijakan ditutup yang tidak ada sosialisasi menjadi membingungkan. Terus bagaimana dengan nasib para jamaah yang sudah berangkat itu tadi, Pak? Ya, beberapa jamaah informasinya sebelum jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat masih ada bisa masuk. Ya, masih bisa terbang. Bahkan Lion saat itu memberikan arahan jangan terima dari berita-berita hoak karena belum ada rilis resmi dari pihak Lion saat itu. Lah, muncul jam 12 maka otoritas bandara mengabarkan bahwa ini tidak bisa terbang. Ini tidak bisa terbang. Berarti masih stay di Indonesia ya, Pak ya? Ada sebagian jamaah yang sudah transit di Singapura. Ada yang transit di Malaysia dan ada juga yang transit di Brunei. Kabar terakhir itu ada teman dari Palembang itu transit di Abu Dhabi karena memakai pesawat Etihad. Nah, jadi mereka sudah mau landing, ternyata di situ muncul kekisruan.
Muncul kekisruhan karena ada pemberitaan bahwa Jeddah ditutup. Lalu bagaimana dengan nasib mereka, Bapak? Apakah dipulangkan atau tetap stay di negara tersebut? Ya, jadi beberapa jamaah kalau yang dari Singapura itu masih stay di sana karena belum ada kepastian apakah betul-betul ditutup atau masih bisa masuk. Karena informasi saat itu masih simpang siur. Itu masih simpang siur sehingga beberapa teman yang saat itu jamaahnya ada di Singapura memberikan sebuah alternatif. Udah kita stay saja di Singapura. Nah, semalam gitu, semalam stay di Singapura. Baik, dari Rahmatan Tour and Travel sendiri ada berapa banyak jamaah yang sudah terjebak di sana, Pak? Kalau dari jamaah kami sendiri itu tidak ada, ya. Jamaah kami sendiri tidak ada karena memang pada tanggal 27 Februari itu kami tidak ada keberangkatan. Kami baru ada keberangkatan nanti tanggal 10 Maret dan juga tanggal 19 dan tanggal 20 Maret. Gitu. Jadi sisi itu kita aman, ya. Artinya jamaah ini masih belum sampai terlunta-lunta di negara orang, gitu. Tapi ya gitu, kegalauan dan pertanyaan dari jamaah, apakah kita bisa berangkat atau tidak? Ya kita jawab, kita masih menunggu pemberitaan lebih lanjut. Itu merupakan PR tersendiri bagi Betul, Bapak ya Pak ya. betul. Nah ini jika di Jember sendiri ya Pak ya, kita pastinya Bapak Rahmat sendiri juga banyak berkumpul dengan pengusaha-pengusaha travel yang lainnya. Nah ini bagaimana tanggapan dari teman-teman dari Jember sendiri? Tapi jangan dijawab dulu Bapak ya, karena kita akan kembali setelah yang berikut ini.